Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Minatul Zahro. Saya ingin menjelaskan mengenai penilaian autentik dalam kurikulum Merdeka. Di sini terkait penerapan penilaian autentik dalam kurikulum Merdeka berfungsi sebagai alat untuk memotret perkembangan belajar siswa dengan kesesuaian capaian pembelajaran dan juga profil pelajar Pancasila. Pembelajaran tidak hanya menargetkan aspek kognitif tetapi juga nilai dari karakter seperti gotong royong, kemandirian dan juga bernalar kritis. Manfaat dari penilaian autentik ini dalam kurikulum Merdeka tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga oleh guru dan juga lembaga pendidikan. Guru di sini dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai kemajuan belajar siswa dan dapat menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan kebutuhan individual. Dan sekolah mampu mengembangkan budaya belajar reflektif yang menempatkan evaluasi sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Lanjut di sini terkait pengertian autentik, yaitu merupakan pendekatan evaluasi yang menilai kemampuan peserta didik dalam konteks nyata melalui tugas-tugas yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini Wiggins mendefinisikan penilaian autentik itu sebagai bentuk asesmen yang menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan juga keterampilan pada situasi yang bermakna, bukan sekedar mengingat informasi saja. Yang kedua, di sini prinsip penilaian autentik. Di sini penerapan prinsip di sini ada prinsip keadilan, keaslian dan juga relevansi dan validitas. Di sini prinsip keadilan menuntut agar setiap peserta didik dinilai secara objektif tanpa bias soal budaya dan akademik. Dan juga prinsip keaslian di sini menekankan bahwa tugas penilaian harus mencerminkan situasi nyata dan juga menantang siswa untuk berpikir kritis serta memecahkan masalah secara konstekstual. Dan sedangkan prinsip relevansi di sini mengacu pada keterkaitan antara asesmen dan juga kebutuhan kehidupan yang nyata yang akan dihadapi siswa di luar sekolah. Sedangkan prinsip validitas proses menuntut agar instrumen dan juga prosedur penilaian benar-benar mengukur kompetensi yang diharapkan, bukan sekedar aktivitas yang tidak bermakna. Yang ketiga, di sini jenis dan juga bentuk penilaian autentik. Di sini bentuk penilaian autentik mencakup berbagai metode yang menilai kemampuan siswa secara komprehensif. Di sini ada portofolio, yang merupakan kumpulan karya terbaik siswa yang menunjukkan perkembangan belajar dalam periode tertentu. Dan proyek penilaian kemampuan siswa merencanakan, melaksanakan dan juga menghasilkan menyajikan hasil kerja berbasis masalah nyata. Lanjut di sini terkait implementasi penilaian autentik dalam kurikulum Merdeka. Integrasi penilaian autentik dalam kurikulum Merdeka di sini dilakukan melalui penyelarasan antara pencapaian pembelajaran dan juga alur tujuan pembelajaran atau ATP, dan juga instrumen asesmen yang digunakan guru. Jadi guru harus memahami cara mendalam kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian merancang kegiatan belajar yang memungkinkan peserta didik menunjukkan capaian tersebut dalam konteks yang nyata.
Yang selanjutnya di sini keunggulan penilaian autentik dalam menilai kompetensi dan karakteristik siswa. Di sini keunggulan utama dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai kompetensi siswa dan juga meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Dan pendekatan ini menilai kemampuan siswa dalam menerapkan konsep secara nyata, bukan sekedar menghafal informasi saja. Setiap tugas dirancang agar siswa mampu menunjukkan proses berpikir kritis, kreativitas, dan juga kemampuan pemecahan masalah dalam konteks kehidupan. Selanjutnya di sini mengenai tantangan dan sekolah. Di sini mengenai tantangan dan juga solusi dalam implementasi penilaian autentik. Pada hambatan implementasi penilaian autentik di lapangan masih menjadi persoalan yang cukup kompleks dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Banyak guru menghadapi keterbatasan waktu untuk merancang dan melaksanakan asesmen yang komprehensif karena beban mengajar dan juga administrasi yang tinggi. Pemahaman terhadap konsep penilaian autentik juga belum merata, terutama di sekolah-sekolah yang belum mendapatkan pendampingan intensi dari pemerintah. Jadi sebagian guru masih berorientasi pada penilaian kognitif tradisional karena dianggap lebih mudah dan juga efisien dalam pengolahan data hasil belajar. Dan permasalahan lain muncul dari keterbatasan fasilitas dan juga sumber daya yang menyebabkan guru sulit melakukan asesmen berbasis proyek atau unjuk kerja. Jadi kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya penerapan prinsip autentik yang menilai aspek proses dan juga produk belajar secara menyeluruh. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait penilaian autentik dalam kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.